Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan membaca kitab Matan Buaid Takrib dalam fikih Syafi'i. Berkata Syekh Al-Qadhi Hasan bin Husain Al-Asfahani rahimahullah taala, wa qira'atu surati ba'da al-Fatihah, dan termasuk sunnah ketika salat adalah membaca surah setelah Al-Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah. Untuk rakaat pertama dan rakaat kedua ini sepakat para ulama tentang disyariatkannya membaca surat setelah Al-Fatihah, sebagaimana hadis surat Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min adh-dhuhri wal 'ashri bi Fatihatil Kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat pertama salat zuhur dan asar dengan Al-Fatihah wa suratin, dan surat, wa yusmi'una al-ayat ahyanan, dan kadang-kadang beliau memperdengarkan kepada kita ayat yang dibaca ini pada salat zuhur dan asar. Wa yaqra'u fi rak'atayn al-ukhrayayn bi Fatihatil Kitab. Sementara pada dua rakaat terakhir, rakaat 3 dan rakaat keempat, beliau hanya membaca Al-Fatihah saja. Beliau hanya membaca Al-Fatihah saja. Nah, jadi dalam hadis ini seolah-olah Nabi hanya membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Adapun rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak membaca surat, hanya membaca Al-Fatihah saja. Tetapi dalam riwayat yang lain itu dijelaskan bahwasanya membaca pada rakaat ketiga dan keempat itu tidak mengapa. Membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah itu tidak mengapa. Bahkan itu juga termasuk sunnah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati dhuhri fi rak'atayn al-ulayayn fi kulli rak'atin qadra 30 ayat. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca pada salat zuhur pada dua rakaat pertama, yaitu rakaat pertama dan rakaat kedua, setiap rakaat membaca seukuran 30 ayat. Rakaat pertama dan rakaat kedua seukuran baca 30 ayat. Wa bil ukhrayaini qadra 15 ayatan. Dan pada rakaat ketiga dan keempat itu seukuran 15 ayat. 15 ayat. Au qal nisfa dzalik, atau setengahnya. Setengah dari 30. Wa fil 'asr fi rak'atin al-ulayain fi kulli rak'atin qadra qira'ati 15 ayatan. Jadi pada salat zuhur tadi Nabi membaca pada rakaat pertama kedua ukuran 30 ayat. Pada rakaat ketiga dan keempat setengahnya, yaitu 15 ayat. Sementara pada salat asar Nabi membaca pada rakaat pertama dan kedua seukuran 15 ayat. Wabil ukhrayaini, dan pada dua rakaat terakhir itu rakaat ketiga dan keempat qadra nisfi dzalik, setengah dari itu. Setengah dari itu, ya kurang lebih 7 atau 8 ayat. Menunjukkan bahwasanya membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat itu juga sunnah. Itu juga sunnah. Kemudian ini juga dikuatkan dalam hadis yang lain dari Rifa'ah ibn Rafi, ketika Nabi SAW mengajarkan seorang tentang tata cara sholat, beliau mengatakan summa qra' bi ummil Qur'an, lalu bacalah ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah, wa masyaallah azza wa jalla taqra' bihi, dan surat yang engkau mampu membaca. Ya. Summa sna' dzalika fi kulli rak'atin, dan perbuatlah itu, kata Nabi, di setiap rakaat. Di setiap rakaat. Sehingga kalau ada pertanyaan, boleh enggak kita baca surat pada rakaat ketiga salat maghrib atau rakaat ketiga dan keempat salat isya? Maka jawabnya boleh. Karena Nabi mengatakan bacalah Al-Fatihah dan apa yang kalian mampu dari Al-Quran, dan perbuat seperti itu di setiap
rakaat. Berarti boleh. Nggih. Rakaat ketiga salat maghrib kita baca mungkin Al-Ikhlas, nggih. Atau rakaat ketiga keempat salat Isya, boleh kita baca surat. Perbuatlah seperti itu di setiap rakaat kata Nabi sallallahu. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah ada riwayat beliau membaca pada 2 rakaat terakhir salat Isya yang beliau baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi boleh. Nah. Kemudian kata Syekh wa takbirat 'inda raf'il khauf. Termasuk sunnah juga adalah bertakbir ketika rafa, bangun dan ketika sujud. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, dia berkata karena Rasulullah SAW idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqum. Dahulu Rasulullah SAW ketika bangun untuk salat beliau takbir ketika berdiri, Allahu akbar. Summa yukabbir hina yarka. Kemudian ketika ruku, Allahu akbar. Artinya tidak diam. Kita sebagai makmum juga apakah baca Allah akbar? Baca juga. Allahu akbar. Summa yaqul sami Allah liman hamidah hina yarfa'u sabah min ar-ruku'. Kemudian mengucapkan ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Summa yaqul wa huwa qa'im rabbana walakal hamdu. Ketika berdiri kita mengucapkan rabbana walakal hamdu. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian takbir ketika sujud, Allahu akbar. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Ketika bangun dari sujud juga bertakbir, Allahu akbar. Summa yukabbiru hina yasjudu. Kemudian ketika sujud takbir lagi, Allahu akbar. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Bangun lagi, Allahu akbar. Summa yaf'alu misla dzalika fi shalat kulli hatta yaqdiha. Kemudian itu dikerjakan pada semua gerakan salat sampai selesai. Yukabbiru hina yaqumu minal masna ba'dal julus. Beliau juga bertakbir ketika bangun dari rakaat kedua setelah duduk ke rakaat ketiga. Allahu akbar, naik. Summa yaqul Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, inni la asbahakum salatan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya, tata cara salat saya tadi itu adalah yang paling mirip dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ketika takbir Allah akbar, rukuk Allah akbar, bangun sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd. Sujud Allah akbar, bangun Allah akbar. Rukuk sujud lagi Allah akbar, bangun Allah akbar. Jadi tetap ucapan Allah akbar walaupun sebagai makmum, tetap kita ikuti imam. Kemudian kata Syekh tasbih fi ruku' was sujud. Kemudian juga membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Tasbih dzikir maksudnya membaca zikir-zikir rukuk dan sujud. Apa saja yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk? Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, "Lamma nazal fasabbih bismi rabbikal azim." Ketika turun ayat dan sucikan nama Rabbmu yang Maha Agung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'aluha fi ruku'ikum." Maka Nabi mengatakan, terapkan itu, amalkan itu pada rukuk kalian. Ketika qala lamma nazal sabbih isma rabbikal a'la. Ketika turun sabbih isma rabbikal a'la, qala ij'aluha fi sujudikum. Jadikan itu zikir ketika sujud kalian. Jadi ketika rukuk kita mengucapkan subhana rabbiyal azim. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Apa saja doa yang lain ketika rukuk selain subhana rabbiyal azim, bisa juga ditambah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Tambahan zikir juga kuat. Boleh juga sebagaimana hadis Aisyah riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah kana yaqul bi ruku'i wa sujudihi. Nabi SAW mengucapkan ketika rukuk dan sujud, subuhun qudusun rabbul malaikati war-ruh. Subuhun qudusun rabbul malaikati war-ruh. Atau bisa juga doa yang lain sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ini ketika rukuk dan sujud. Kemudian ada juga doa yang lain dari Ali bin Abi Thalib dari Imam Muslim, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashalaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Ini juga doa ketika ruku. Atau bisa juga sebagaimana hadis Auf bin Malik, qumtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sakata suratul Baqarah yaqul ruku'i. Saya pernah berdiri bersama Rasulullah sallallahu pada suatu malam salat.
Kemudian beliau mengucapkan ketika rukuknya, Subhanadzil jabrut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini doa-doa rukuk. Bisa subhana rabbil azim, bisa juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Bisa juga subuhun qudusun rabbul malaikati war. Bisa juga subhanadzil jabrut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kalau sujud, apa yang kita ucapkan sama dengan yang tadi. Bisa subuh, kudus, rabbul malaikati war. Bisa juga subhanadzil jabrut wal malakut wal kibriya wal azam. Bisa juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Itu boleh. Atau bisa juga nambah dalam riwayat Imam Muslim, Allahumma laka sajadtu. Ini doa dari Nabi. Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, kepadamu saya sujud, wa bika amantu. Kepadamu kami beriman, saya beriman, wa laka aslamtu. Kepadamu aku berserah diri. Sajada wajhi lilladzi khalaqa wa sawwarahu. Telah sujud wajahku ini kepada Zat yang menciptakannya dan membentuknya, wa syaqqa sam'a basarahu, dan yang membelah pendengaran dan matanya, penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Ini beberapa doa. Boleh nggak kita gabung doa-doa ini? Boleh. Kalau ada waktu. Ini pendapat yang paling kuat, boleh digabung. Ya sudah sujud sekarang ini, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian setelah itu subuhun qudus rabbul malaikati war. Atau boleh juga saja apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma. Boleh. Ini pendapat yang lebih kuat karena tidak ada pembatasan dari Nabi sallallahu. Tapi kalau mau satu saja boleh. Nanti pada rakaat berikutnya lain lagi, rakaat berikutnya lain lagi. Ini lebih bagus. Jadi variasikan. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wad'ul yadain 'ala fakhidhaini fil julus. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk. Jadi dua tangan ini di atas paha atau di atas lutut ya. Ketika duduk, ya basutul yusra yaqbidul yumna. Kemudian tangan kanan digenggam, tangan kiri direnggangkan di atas paha kiri, sedangkan tangan kanan digenggam. Illal musabbahah, kecuali jari telunjuk. Fa inna yushiru biha mutasyahidan. Dia berisyarat ketika tasyahud. Nah, seperti ini. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi shalah wada'a yadahu al-yumna 'ala rukbatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk ketika salat beliau meletakkan tangan kanannya di atas lututnya. Wa rafa'a asbu'ahi allati talil ibham yad'u biha. Kemudian beliau mengangkat jari telunjuknya, yad'u biha, berdoa dengan telunjuk, berdoa. Wa yadahu al-yusra 'ala rukbatihi. Sedangkan tangan kiri di atas lutut. Basataha alaihi, dengan digenggam. Maksudnya bisa dirapatkan, bisa juga direnggangkan. Yang penting di atas lutut kiri. Niki tangan kiri. Adapun tangan kanan bisa seperti niki posisinya. Ya. Bisa juga nanti digenggam semua. Kemudian begini. Tinggal jemari saja yang berisyarat atau membentuk bulatan begini. Ini ada dua cara ketika tasyahud. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW jika duduk ketika sholat beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan. Wa qabada asabi'ahu kullaha. Kemudian semua jari-jari jemarinya digenggam. Wa asara bi isba'ihi allati talil. Kemudian berisyarat dengan jari yang setelah ibu jari, yaitu jari telunjuk. Wada kabul yusra ala fakhidil yusra, adapun telapak kiri di atas paha kiri. Ada memberi syarat niki, ini sunnah. Atau dalam mazhab Syafi'i beri syarat niki sunnah, dan hikmahnya adalah untuk mengusir syaitan. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad dari Nafi qala kana Abdullah bin Umar idza jalasa fi shalah wada'a yadihi ala rukbatihi wa asyara bi asbihi wa atbahu basarahu. Ibnu Umar ketika dia duduk salat, beliau meletakkan dua tangannya di atas dua lututnya,
Wa asyara bi isba'ihi wa tabahu basarahu. Kemudian berisyarat dengan telunjuk dan memandang telunjuknya niki. Summa qala Rasulullah, kemudian Ibnu Umar mengatakan Rasulullah bersabda, "Lahi asyaddu ala syaitan minal hadid." Ini jari telunjuk ini lebih keras dirasakan oleh syaitan daripada besi, daripada pukulan besi. Maksudnya di sini bukan berarti jari telunjuk ini memukul syaitan. Karena ketika orang berisyarat, ini adalah isyarat apa? Tauhid, mengesahkan Allah, dan syaitan paling tidak suka kalau ada hamba-hamba Allah ini yang bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Makanya seolah-olah dia ditampar dengan besi yang lebih dahsyat itu daripada pukulan besi. Bukan maksudnya dia kemudian kita gambarkan syaitan ada di bawah kemudian kita pukul-pukul begitu. Kan begitu nggih maksudnya. Adapun apakah ini berisyarat saja atau digerakkan? Ya, tadi hadisnya mengatakan apa? Berisyarat dan berdoa dengannya. Niki hadis riwayat Imam Muslim. Berisyarat dan berdoa dengan. Ada juga hadis yang lain dari Wa'il bin Hujr Al-Hadrami, dia orang Hadramaut, Yaman. Dia berkata, "La'anzuran ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli." Saya akan perlihatkan bagaimana cara salat Rasulullah SAW. Summa qawwada baina asbahi fahalqa halqatan. Kemudian dia menggenggam jari jemaringnya dan membentuk lingkaran begini. Summa rafa'a asbahu fara'aytu yahriquha yad'u biha. Kemudian saya melihat Nabi SAW, kata ini Wa'il bin Hujr, menggerak-gerakkan sambil berdoa. Menggerak-gerakkan sambil berdoa. Permasalahan di sini, Wa'il niki baru saja masuk Islam. Cuma dia sendiri yang mengatakan Nabi SAW menggerakkan. Yang lain berisyarat saja. Nah, sehingga apa maksudnya di sini menggerak-gerakkan itu? Imam Baihaqi mengatakan yahtamul ayatul murad bi tahrik al-isyarah biha la takrira tahrikiha. Jadi di sini ada kemungkinan yang masuk dengan menggerakkan di sini adalah berisyarat itu. Bukan mengulang-mengulang begitu terus-menerus. Sehingga tidak bertabrakan dengan hadis yang mengatakan apa? Berisyarat. Okay? Jadi berisyarat di sini kalau dalam hadis Muslim itu berisyarat dan berdoa dengannya. Sehingga apa? Ketika kita tahiyat yang maknanya doa barulah kita berisyarat. Misalnya at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat assalamu ala nabi, ini doa kita gerakkan. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kan doa-doa terus. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Sehingga seolah-olah kita gerak-gerakkan. Padahal asalnya berisyarat. Ketika ada lafaz doa baru kita isyaratkan begini. Nah, sehingga yang benar ini adalah tidak digerakkan dari awal begini keras, tapi sekedar berisyarat. Ini menggabungkan dua riwayat. Yang pertama berisyarat saja, yang kedua menggerak-gerakkan. Ada kemungkinan juga kata sebagian ulama, Wa'il ketika melihat gerakan itu adalah ketika pada musim dingin. Di mana musim dingin itu para sahabat kelihatan dari balik selimutnya gerakan jemarinya. Ada kemungkinan di sana karena sedang dingin sekali sehingga orang kan kalau kedinginan, gini dia, sehingga kelihatan seolah-olah begini. Okay? Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Ada yang mengatakan berisyarat itu ketika lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Ada juga mengatakan ketika kata Allah. Gitu. Tapi yang benar si hadis Muslim ini kita berisyarat kapan saja kita berdoa. Seperti tadi, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kan doa semua niki. Nah, di sana kita berisyarat. Kemudian kata Syekh, wal iftirah fi jami' jilasat wa tawaqquf fil jilsatil akhirah. Kemudian duduk iftiras pada semua posisi duduk dan duduk tawarruk pada duduk rakaat terakhir. Sebagaimana hadis Abu Humaid As-Sa'idi, "Fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa rijluhu al-yusra wa nasaba al-yumna."
Nabi SAW kalau duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Coba sini contoh. Pada rakaat kedua, duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Nah, ini namanya duduk iftirash. Wa idza jalasa fil rakaatil akhirah. Kemudian kalau beliau duduk pada rakaat terakhir, qaddama rijlul yusra. Kaki kirinya kaki kiri di ini majukan, wa nasabal ukhra. Kemudian kaki kanan ditegakkan. Wa qa'ada ala maq'adatihi. Kemudian duduk di atas pantat. Niki namanya duduk tawar. Duduk tawaruk niki ada dua, bukan cuma begini saja, ya. Ketika rakaat terakhir Nabi SAW duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruk itu begini seperti biasa nih. Atau bisa juga caranya yang kedua dua-duanya begini. Ya. Dua-duanya begini. Boleh. Ya. Dua-duanya begini. Ini cara yang pertama, cara yang kedua boleh juga begini. Ini juga namanya tawar. Ya. Ada dua ini cara. Yang pertama begini. Ini yang biasa kita nggih. Yang kedua bisa juga begini. Iya, pada rakaat keempat. Nah, bagaimana kalau sholatnya dua rakaat? Kita lihat hadisnya. Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan, "Ana kuntu ahfadukum li sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya akan perlihatkan bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijl yusra wa nasab al-yumna. Kalau Nabi duduk pada rakaat kedua, maka dia duduk seperti duduk iftirash tadi. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah. Kalau Nabi SAW duduk pada rakaat terakhir, qaddama rijl yusra wa nasab al-ukhra fa aqad ala qa'idati. Maka beliau duduk tawarruk seperti pada rakaat keempat itu pada rakaat terakhir. Persoalan maghrib. Kalau sholat subuh, rakaat kedua itu namanya rakaat terakhir juga apa enggak? Rakaat terakhir juga. Berarti gimana duduknya? Rakaat kedua sholat subuh itu rakaat kedua juga iya. Berarti boleh duduk iftirash seperti duduk di antara dua sujud? Boleh. Rakaat kedua subuh juga namanya rakaat terakhir. Berarti boleh duduk tawarruk seperti duduk rakaat keempat? Boleh. Karena namanya rakaat terakhir. Makanya dalam masalah ini boleh mana-mana karena hadisnya memang seperti itu. Nah, maghrib rakaat ketiga itu namanya rakaat terakhir apa enggak? Berarti duduknya duduk tawarruk seperti rakaat keempat karena itu adalah rakaat terakhir. Makanya dalam hal masa-masa sholat subuh ada dua pendapat para ulama di rakaat kedua itu apakah duduknya seperti duduk di antara dua sujud atau duduk iftirash atau duduk seperti pada rakaat keempat nih, duduk tawarruk. Satu mengatakan duduk seperti iftirash, ada yang mengatakan duduk tawarruk. Artinya mana-mana boleh. Kalau mau mengikuti imam bagus. Inna maju'ilal imam diutamah. Karena Nabi SAW mengatakan imam dijadikan untuk diikuti. Kode yang terakhir kata Syekh wa taslimatus tsaniyah, yang termasuk sunnah juga salam yang kedua ke kiri niki sunnah, ya. Yang rukun niki yang kanan. Adapun yang kiri ini sebagian ulama mengatakan boleh hendak salam ke kiri, sebagian juga dalam mazhab Syafi'i mengatakan itu disunnahkan juga apa? Salam ke kiri. Bahkan ini hebatnya juga nih, ini pelajaran bagi kita nih. Dulu kata Ammar ibnu Abi Ammar, kana Masjidul Ansar yusallimu fihi taslimatain. Masjidnya kaum Ansor dulu mereka sholat ketika salam mereka salam dua kali ke kanan dan ke kiri. Wa Masjidul Muhajirin, adapun masjid tempatnya orang-orang Muhajirin yusallimun fiha taslimatan. Mereka salam cuma sekali saja, yaitu ke kanan saja. Assalamualaikum, kiri. Ya. Sahabat nih sama-sama murid Rasulullah, satunya mempraktekkan salam dua kali, satunya mempraktekkan salam sekali. Artinya salam yang ke kiri itu adalah
maka hukumnya sunnah. Kalau yang ke kanan wajib karena dia rukun. Kalau yang ke kiri ini bisa ndak bisa salam. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri lebih menekankan yaitu apa? Tetap salam ke arah kiri. Sebagaimana hadis Jabir, dia berkata, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Nabi SAW bersabda, dalam riwayat Imam Muslim, "Idza ma yakfi ahadukum ayadha yadahu ala fakhidhihi." Hendaknya ketika sholat karena letakkan tangan itu di atas pahanya ketika duduk rakaat terakhir. Summa yusallimu ala akhihi. Kemudian salam ke saudaranya ala yaminihi ke arah kanan wa shimalihi dan ke arah kiri. Berarti boleh dua kali salam, boleh sekali salam ke kanan saja. Mana-mana boleh. Tapi yang lebih afdal gimana? Yang lebih afdal ya segera sak kanan doang salami, sak kiri dia mau doa. Makanya lebih baik dua-duanya kita ucapkan salam. Sampai sini dulu. Allah taala sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.